Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral tentu atau integral ya. Pokok bahasannya itu meliputi notasi sigma, kemudian integral tentu, teorema dasar kalkulus 1, dan teorema dasar kalkulus 2. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tak tentu sebagai antiturunan. Nah, di sini kita belajar mengenai integral tentu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa notasi sigma ini digunakan untuk menyatakan penjumlahan bilangan. Teman-teman biasa melihat simbol ini di Excel ya untuk menjumlahkan bilangan yang cukup banyak. Contoh, sigma I sama dengan 1 atau sigma I berjalan dari 1 sampai dengan N. Untuk AI sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3, A4 sampai A ke N, karena dibilangnya dari I, yaitu dari 1 sampai dengan ke N. Nah, di sini ada sigma K di mana I-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan N. Maka karena ini adalah konstanta, kita mulai dari K ditambah K ditambah K ditambah K sama dengan N dikali K, atau banyaknya K dikalikan dengan K itu sendiri. Contoh, integral 2 di mana I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 5. Artinya 2-nya itu ada 5. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 5 dikali 2 sama dengan 10. Sigma negatif 4 di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 100. Artinya negatif 4-nya ada sebanyak 100. Jadi kita kalikan saja 100 dikali negatif 4 sama dengan negatif 400. Di sini kita punya sifat dan rumus dari sigma. Yang pertama itu sifat-sifat ya, nomor 1, 2, 3 itu adalah sifatnya. Sigma C dikali AI, I-nya 1 sampai dengan N, maka C-nya itu adalah suatu konstanta. Sama seperti integral, C-nya kita keluarkan dari sigma, maka C dikali sigma AI, I-nya 1 sampai dengan N. Kemudian ada penjumlahan, sigma AI tambah BI, maka sigma AI ditambah sigma BI. Kemudian ada sigma KAI ditambah LBI. Ini maksudnya K, kemudian L, dan C itu sama-sama konstanta. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Sigma KAI ditambah LBI itu kita bisa pisahkan. K dikali sigma AI ditambah L dikali sigma BI. Kemudian yang nomor 4 sampai dengan 7 itu adalah rumus khusus sigma. Ada sigma I kuadrat, I pangkat 3, I pangkat 4. Untuk sigma I itu rumusnya adalah N dikali N plus 1 per 2. Sigma I kuadrat N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Untuk khusus, untuk rumus sigma khusus ini, teman-teman bisa googling atau cari di buku yang sudah saya kasih referensinya. Penjelasannya itu ada, kenapa sih sigma I itu rumusnya seperti ini, kemudian sigma I kuadrat rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6, kemudian sigma I pangkat 3 itu adalah N dikali N plus 1 per 2 dikuadratkan, dan seterusnya. Karena saya tidak akan membahas itu, silahkan teman-teman cari tahu sendiri dari mana asalnya rumus-rumus tersebut. Oke, baik, contoh soal. Yang nomor 1, sigma K-1, I-nya, K-nya dari 1 sampai 6. Artinya ini bisa kita pisah ya. Sigma K dikurangi sigma 1. Sigma K, K-nya 1 sampai dengan 6 dikurangi sigma I, di mana K-nya itu dari 1 sampai 6. Sigma K ini sama dengan sigma I yang tadi. Nah ini. Jadi kita menggunakan rumus khusus sigma, di mana rumusnya adalah N dikali N plus 1 per 2. Di sini N-nya adalah 6 ya. 6 dikali 6 plus 1 per 2 atau 6 dikali 7 per 2 dikurangi sigma 1 yaitu 1 dikali 6, hasilnya adalah 15. Kemudian yang nomor 2 kita punya sigma min 1 dipangkatkan K, 2 pangkat K dibagi K plus 1. K-nya berapa? 3 sampai dengan 7. Kalau bentuknya seperti ini, ya kita tinggal masukkan saja angka-angka tersebut. K yang dimaksud adalah 3 sampai dengan 7. Jadi kita substitusi nilai K menjadi 3, kemudian 4, 5, 6 sampai dengan 7. Hasilnya seperti ini. Yang nomor 3, sigma I min 1 dikali 4I plus 3.
Kalau kita punya bentuk seperti ini, kita kalikan dulu secara distributif. Kita punya 4i kuadrat min i min 3. Sigma 4i kuadrat dikurangi sigma i dikurangi sigma 3. I kuadrat kita punya rumus khususnya, I juga kita punya rumus khususnya, dan 3 itu tinggal kita kalikan 3 kali 10. Sehingga angka-angka ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumus yang ini ya, I kuadrat dan I. Seperti ini. Silakan nanti dihitung sendiri, dicocokkan apakah hasilnya sama atau tidak. Kemudian, nah di sini kita diminta untuk mencari rumus sigma J plus 2 dikali J min 5. Kita kuadratkan. Kita kalikan secara distributif. Kita punya J kuadrat min 3J min 10. Lalu masing-masingnya kita kalikan, kita beri simbol sigma. Sigma J kuadrat dikurangi 3 sigma J dikurangi sigma 10. J kuadrat ini punya rumus seperti ini, N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6 dikurangi 3 dikali J atau 3 dikali rumus khusus tadi ya, yang I. N dikali N plus 1 per 2 kurangi 10 kali N, karena ini J-nya berjalan dari 1 sampai dengan N, sehingga yang ini tetap ya, N per 6 sehingga kita tinggal langsung menjumlahkan saja, karena ini semuanya sudah satu suku, tinggal kita samakan penyebutnya. Jadi per 6 ya, yang ini per 6 tetap, yang ini menjadi 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Yang ini 9N dikurangi 9 dan seterusnya. Kita peroleh rumus untuk sigma J kuadrat min 3J min 10, J-nya 1 sampai dengan N, itu adalah N dikali N kuadrat dikurangi 3N dikurangi 34 per 3. Contoh, ada seorang pedagang jeruk menyusun jeruk dalam tumpukan piramida seperti gambar di samping. Hitung berapa banyak jeruk dalam tumpukan tersebut. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan notasi sigma. Kalau misalnya teman-teman belum tahu rumus khusus sigma, kita boleh menghitung secara manual. Caranya ya tinggal kita hitung satu-satu. Kalau yang agak lebih canggih, ya kita hitung di sini yang paling bawah itu ada berapa. Karena dia seperti sigma, maka ini adalah fungsi kuadrat. Yang paling atas 1, kemudian yang bawahnya 4, yang bawahnya lagi adalah 9, dan yang paling bawah itu sebanyak 49. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7, 6 kali 6, 5 kali 5, 4 kali 4, 3 kali 3, 2 kali 2, 1 kali 1. Atau ini adalah fungsi kuadrat, 1 kuadrat sampai 7 kuadrat. Nah, cara yang lebih canggihnya lagi, kita gunakan rumus sigma. Sigma I kuadrat, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 7. Ya, dari 1 sampai dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita punya rumus I kuadrat. I kuadrat itu adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Sehingga tinggal kita ganti aja N-nya menjadi 7. 7 dikali 8 dikali 15 dibagi 6, hasilnya 140. Apakah hasilnya sama jika kita menghitung dengan cara yang lebih manual seperti ini? Pasti sama, tinggal teman-teman cocokkan saja hasilnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke integral tentu. Integral tentu itu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Jadi, kegunaan integral itu apa sih? Kegunaan integral itu kita untuk menghitung luas daerah atau volume. Bisa juga kita menghitung garis, bisa ya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah menghitung luas daerah. Jika kita punya sebuah grafik, asalnya grafiknya hanya seperti ini, kita diminta untuk menghitung luas daerah yang berada di bawah grafik. Jadi kita kasih batas, ya seperti ini. Batasnya ada di sumbu X, A sampai dengan B.
partisi selang A, B menjadi N selang dengan titik pembagian. Maksudnya apa sih? Di sini kita punya A sampai dengan B, kemudian kita partisi menjadi X1, X2, ya. Di sini ada X2, kemudian ada X3 dan X terusnya. Berapa banyaknya partisi tergantung tergantung interval yang kita buat. Misalkan A sampai B ini ternyata panjangnya adalah 5 ya. Misalkan dari A sampai B, data panjangnya adalah 5 titik. Kalau kita kasih intervalnya adalah 1, maka kita akan punya partisi sebanyak 5. X1, X2, X3, X4, X5. Kalau kita membuatnya lebih kecil lagi, maka ada X1, X2, bisa saja sampai X yang ke 100. Tergantung interval yang kita buat. Di sini kita punya X1, kemudian punya X yang ke K. Ini di sini ada CK ya. Di sini ada X K-1 dan X K. Artinya X yang kesekian. Nah, kesekian itu kita tulis dengan simbol K atau X yang ke K. Kemudian X yang ke K-1 sebelum si K itu sendiri. Di sini ada CK atau titik sampel. A sama dengan X0. Nah, titik A itu kita sebut dengan X0. Lalu titik B itu adalah X yang ke N. X yang ke N. Kenapa disebutnya X yang ke N? Ya karena kita nggak tahu pembagian partisinya seperti apa. Antara si A dan si B bisa saja jumlah partisinya itu berbeda. Cara pembagiannya bisa berbeda. Bisa aja yang si A dia partisi X1-nya ada di sini, si B bisa di sini X yang ke satunya. Sehingga ini kita sebut dengan X yang ke N. Kemudian P disebut titik partisi dari selang A sampai dengan selang B pada selang tertutup. Ya, kita lihat di sini kurung yang digunakan itu adalah kurung interval tertutup. Di sini ada sigma, bukan sigma ya, delta XK. Langkah pertamanya partisi selang, kemudian di sini ada definisikan panjang partisi. Panjang partisi itu adalah delta XK. Nah, dari X yang kesekian dikurangi X yang sebelumnya atau XK dikurangi XK-1. Kemudian pilih CK sebagai titik sampel. Bentuk jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann itu kita sebut di sini sebagai kita gambarkan seperti persegi panjang. Berapa banyak persegi panjang tergantung partisi yang kalian buat. Jadi, untuk menghitung luas daerah yang bentuknya kita sebut saja ini bentuknya nggak jelas seperti apa. Kalau misalnya kita menghitung luas yang berbentuk persegi, kita sudah tahu cara menghitungnya sisi kali sisi. Kemudian persegi panjang juga tinggal panjang kali lebar. Lalu kalau kita mau menghitung luas trapesium, masih ingat luas trapesium? Sisi yang saling berhadapan atau sisi yang sejajar dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Dan bentuk-bentuk lainnya. Kalau bentuk-bentuk yang sudah kita kenal itu kita punya rumus tetapnya atau rumus khususnya, sisi kali sisi dan sebagainya. Kalau misalnya bentuknya nggak jelas seperti ini, bagaimana cara menghitung luasnya? Maka kita dengan cara pendekatan. Pendekatan dari apa? Pendekatan dari bentuk-bentuk yang sudah jelas tadi. Nah, bentuk yang sudah jelas tadi kita gunakan salah satunya yaitu persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang itu kan kita mudah ya, tinggal panjang dikali lebar. Nah, di sini kita punya bentuk Riemann-nya adalah persegi panjang. Panjangnya yang mana? Panjangnya itu adalah kurva fx. 0 di sumbu Y ya, 0 sampai dengan kurva fx itu adalah panjangnya. Kemudian
Lebarnya yang mana? Lebarnya adalah panjang dari partisi 1 ke partisi berikutnya. Itu adalah lebarnya. Panjang dikali lebar. Intinya adalah kita menghitung panjang dikali lebar. Namun masalahnya panjangnya apa dan lebarnya yang mana. Jika P panjang partisinya mendekati 0, maka diperoleh limit jumlah Riemann. Maksudnya apa? Tadi partisi itu banyaknya partisi itu tergantung dari orang yang sedang menghitung luas daerah tersebut. Kalau misalnya salah satu dari kalian mau buat partisinya itu agak berjauhan, maka titik-titik partisinya itu tidak terlalu banyak. Tetapi kalau panjang partisinya itu ternyata 0,00 sekian atau mendekati 0, maka n-nya akan semakin banyak. Sini ya. Mudah-mudahan kalian ngerti deh. Kita perhatikan yang ini. Jika limit panjang partisinya mendekati 0, maka n-nya mendekati tak hingga. Kita ingat lagi, panjang partisi itu dari xk-1 ke xk. Kalau ininya mendekati 0, artinya sangat kecil sekali, maka n-nya atau banyaknya partisi itu akan mendekati atau menuju tak hingga. Saya ulangi lagi ya. Jika panjang partisinya sangat kecil, maka si n-nya ini pasti sangat kecil sekali di sini, sehingga limitnya menuju limit tak hingga. Oke. Lanjut ya. RP itu adalah jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann itu cara menghitungnya adalah panjang dikali lebar. Ini kita sebut dengan panjang kali lebar. Konsep dasarnya itu adalah menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang itu adalah sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Sisi yang satu itu kita sebut panjang, sisi yang lain kita sebut dengan lebar. Sisi yang panjang itu ada di sini. Ini adalah panjangnya, kemudian yang ini adalah lebar, disebut dengan L. Panjangnya adalah 0 sampai dengan batas kurva. Batas kurvanya kita sebut dengan fx. Kemudian lebarnya itu adalah delta X. Ini kita nggak usah lihat CK atau XK gitu ya. Intinya adalah fx kali dengan delta X. Kenapa di sini ada tanda sigma? Karena kita menjumlahkan persegi-persegi yang kita buat ini hanya sampel saja salah satunya. Nah, di sini juga ada persegi panjang yang lain. Di sini juga ada persegi panjang lainnya ya. Sebelah sini juga ada persegi panjang. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kita menghitung banyaknya persegi panjang dengan cara seperti ini. Fx dikali delta X. Integral fx dx. Jadi, asal muasal integral fx dx itu dari jumlah Riemann. Sigma bentuknya seperti ini, maka integral pun mengikuti bentuk itu. Hampir sama ya. Kalau di sini adalah sigma, di sini integral. Fx-nya tetap fx, delta x-nya menjadi dx. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.